Orang zaman itu di antara yang mereka takuti adalah bulan Syawal ini. Katanya ini bulan sial. Acara nikahan dihentikan dulu, acara safar dihentikan dulu, bisnis dihentikan dulu. Karena ini adalah bulan sial. Seperti sebagian orang di negeri kita, di Jawa. Kalau pas bulan Suro, mereka menunda acaranya. Karena ini lagi Nyai Roro Kidul buat acara. Nanti kalau kita buat acara Nyai Roro Kidul, nanti jadi dia akan mengganggu kita, jadi berantakan nanti urusan kita. Padahal bulan Muharram kan bulan sekian banyak pertolongan Allah telah diturunkan pada bulan Muharram. Nikah waktu bulan Muharram itu malah jos. Melebihi bulan-bulan yang lain, mestinya begitu itu. Takut semua itu piye itu. Maka Nabi kita mengadakan walimah dengan istri tercinta beliau pada bulan Syawal. Pak, apa enggak keliru Pak? Kok istri tercinta? Istri tercintanya Nabi kan Sayyidah Khadijah. Oh, bukan begitu. Yang keliru yang tanya ini. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya atau tafdil itu harus ada bandingannya. Nabi kita ketika istri beliau Sayyidah Khadijah, maksimalnya gelarnya Sayyidah Khadijah adalah istri tercinta, istri setia, istri pertama, istri yang dapat salam dari Allah langsung, istri yang korban habis-habisan untuk perjuangan suaminya. Tapi kalau tercinta belum ada saingannya, bagaimana Kalau tercinta itu Sayyidah Aisyah. Maka pertanyaan kepada Nabi, siapa istrimu yang tercinta? Adalah selepas Sayyidah Aisyah ada. Ketika Sayyidah Khadijah ada, enggak ditanya begitu itu Rasulullah. Karena belum ada bandingannya. Ini hafalannya lancar mana? Lancar ini. Ini ganteng mana? Ganteng ini. Terganteng di bawahnya lagi. Bisa dipahami? Di bulan Syawal yang mana dari pernikahan itu terjadi barokah yang enggak putus-putus sampai sekarang. Dalam kitab Al-Manhal Al-Latif dinukilkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dinukilkan para ulama mengatakan andaikan ilmunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditimbang dengan seluruh ilmunya istrinya Nabi, ditambah lagi seluruh ilmunya seluruh wanita sahabiyah, tentulah ilmunya Sayyidah Aisyah mengungguli semua ilmunya wanita muslim. Tidak kurang dari 1/4 hukum agama dinukilkan dari riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu-satunya umat Muhammad, bukan satu-satunya wanita, satu-satunya umat Muhammad yang dibela oleh Allah dengan 10 ayat berturut-turut tanpa putus. Ini khusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di wanita itu pernah hebat. Bahkan di saf awal perjuangan agama selalu saja wanita ikut andil. Maka tidak benar katanya sebagian orang yang merendahkan derajat wanita. Wanita itu walaupun suruh ngaji, suruh belajar tinggi-tinggi, paling ujung-ujungnya nanti 3M. 3M itu apa toh? Masak, macak, manak. Ya beda. Wanita ngerti agama beda. Masaknya dengan zikrullah. Akhirnya suaminya lepas masak itu langsung pengen keluar 4 bulan. Akhirnya nggak pernah pulang. Masya Allah. Masaknya zikir, cari yang halal. Kalau nyembelih juga tahu cara nyembelihnya yang bagaimana. Masya Allah. Ya melahirkan juga, tapi melahirkan pejuang-pejuang agama. Sebagaimana ceritanya ibunya Syekh Abdul Qadir. Begitu rela suaminya menghabiskan waktunya untuk berjuang, saking banyaknya berjuangnya. Ayahnya Syekh Abdul Qadir sampai namanya itu hampir hilang. Siapa aslinya namanya? Yang kondang namanya Jang Kidus. Orang yang begitu cintanya pada perjuangan sampai akhirnya wafat dalam medan perjuangan di Armenia. Sedang Syekh Abdul Qadir masih dikandung oleh ibunya. Akhirnya keluar anak, masih bayi sudah puasa Ramadan. Ayahnya hebat, ibunya hebat, anaknya kecil sudah soleh. Maka ngaji ini harus ada kerjasama antara ayah, ibu, dan anak. Karena anak itu adalah hasil kerjasamanya ibu. Tapi anaknya sendiri nggak boleh tergantung pada makhluk. Para sahabat dulu rata-rata ayahnya dan ibunya non muslim. Kafirun ahlun nar.
rata-rata. Maka kalau kita belajar ilmu agama, jarang sekali sahabat yang disebutkan radhiyallahu anhuma, jarang sekali. Berarti ayahnya itu belum sahabat, wafat dalam keadaan jahiliyah. Hanya beberapa gelintir aja. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang lainnya, ya dia mandiri dengan namanya, ayahnya belum radhiyallahu anhu. Dia tidak boleh, ayah saya nakal, saya nggak ikut nakal, namanya bukan anak berbakti toh Pak. Ibu saya di rumah main HP-an terus, kalau saya nggak pakai HP namanya nggak berbakti pada ibu, padahal surga di bawah telapak kaki ibu. Repot, ini alasannya orang mau males sih, repot aja. Pak, ayahnya tirakat, ibunya tirakat, anaknya tirakat juga, kerjasama. Jadi kalau ayah ibunya belum siap itu, anaknya jangan tergantung pada makhluk. Kalau ayahnya masih ada, kan banyak juga yang mu'alaf di sini ini, Masya Allah. Kalau ayahnya masih ada, doakan dapat hidayah. Ibunya masih ada, dapat hidayah. InsyaAllah. Akhirnya beliau meriwayatkan kepada umat kurang lebihnya 2.210 hadis. Masya Allah. Luar biasa. Pernikahan yang jadi nostalgia. Sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau berfatwa, di antara sunnahnya nikah, kalau mau nikah, supaya nikah bulan Syawal, biar ingat walimahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah yang begitu. Apa wanita kalau belajar agama nggak macak? Macak juga, tapi dandannya pada suaminya. Tapi kalau nggak belajar agama, di rumah berlepotan, bau asem, bau bawang, bau berambang. Begitu keluar rumah mau ngadiri pengantin, dandanannya melebihi pengantinnya. Jadi suaminya itu yang di luar rumah, yang di dalam rumah jadi. La ilaha illallah. Bahkan menurut sebagian ulama selepas diteliti, ini laki-laki yang sudah biasa ditarget. Quran itu nasihat untuk laki-laki dan wanita. Kalau nasihat untuk laki-laki secara umum wanita mesti masuk. Tetapi kalau wanita biasanya untuk wanita saja. Yang untuk wanita saja di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 550 ayat. Berarti wanita itu penting untuk belajar agama, untuk ngerti agama, biar ngerti nasihat-nasihat Quran untuk wanita. Laki-lakinya sudah lebih banyak lagi dinasihati. Pertama kali kita baca Al-Quran, namanya apa? Ummul Quran, nggak ada. Abul Quran nggak ada. Surat Fatihah itu namanya Ummul Quran. Coba kamu cari 114 surat yang namanya surat Abu Quran, nggak ada. Yang ada Ummul Quran. Kemudian yang kedua apa? Al-Baqarah. Surat menerangkan sapi betina. Kenapa nggak sapi jantan ya? Yang jadi solusi permasalahan pembunuhan di Bani Israel itu sapi betina itu. Yang surat Al-Baqarah ini Masya Allah begitu dibaca di sebuah rumah minimal setan nggak bisa masuk 3 hari. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Masya Allah. Kemudian Ali Imran. Kita masuk surat Ali Imran. Di surat Ali Imran tuh diceritakan keluarga Imran, yang diceritakan istrinya Imran dan Maryam. Wanita lagi diceritakan. Kemudian lepas itu surat An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Masya Allah. Kenapa kok nisa-nisa terus ini? Ya karena istrinya 4 ya biar seneng gitu. Katanya kalau pengen jadi umat terpilih adalah laki-laki yang paling banyak kebaikannya pada istrinya. Khiyarukum fi ahlihi. Kalau orang itu pengen tahu kamu itu baik apa tidak, bagaimana hubungannya dengan istrinya. Kalau baik ya berarti laki-laki baik. Kalau enggak ya belum. La ilaha illallah. Kemudian di sana di Dus 28 ada surat Al-Mujadilah. Surat cerita mengenai seorang wanita yang telah diterima curhatnya oleh Allah. Al-Mujadilah sampai menjadi nama surat khusus. Masya Allah. Maka kita di Al-Fatah ini ada program-program pelajaran yang laki dan wanitanya pelajarannya mirip-mirip aja, 11-12. Dan banyak wanita-wanita yang kepandiannya melebihi santri-santri putra. Dan itu sudah mulai zaman Rasulullah kan memang begitu itu. Maka jangan terus sok laki-laki harus mesti saya ini harus lebih pintar. Ya kalau kenyataannya begitu bolehlah, kalau enggak. Dan tidak ada seorang pun dari madzhabul arba'ah kecuali mesti punya guru wanita.
Enggak imam Nu'mannya Imam Abu Hanifah, atau Imam Maliknya, atau Imam Ahmadnya, atau Imam Syafi'inya, semuanya punya guru wanita. Masa Pak? Iya, semuanya punya riwayat dari Sayyidah Aisyah. Berarti kan wanita. Dari Ummu Salamah mesti gitu kan. Termasuk kalian tuh semua, sebagian gurunya juga wanita. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya guru namanya Sayyidah Nafisah, wanita, Syekhah Sayyidah Nafisah. Maka Islam telah membawa kepastian, versi Romawi Ethiopia tidak membawa kepastian. Begitu orang Islam pegang dengan Islamnya, versi Romawi yang tidak ada kepastian tadi tunduk takluk di bawah telapaknya umat Islam. Maka umat Islam sekarang kok tergiur dengan aturan-aturan yang nggak pasti, itu namanya dari nyata menjadi mimpi. Dari kejayaan menuju kehancuran. Kejayaannya umat Islam karena megang aturan yang pasti yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan aturan yang dibawa ini para hadirin, banyak yang mengklaim kami yang paling ikut, kami yang paling ikut, semuanya ngaku Islam. Nabi mengatakan urusan ini umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya enggak selamat masuk surga, semuanya masuk neraka, resiko masuk neraka, kecuali satu golongan saja, yaitu yang ikut saya melalui sahabat saya yang biasa kita dengar dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka yang dipastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Para ulama telah sepakat kalau orang itu ikut salah satu madzhabul arba'ah, pasti dia dalam urusan ahkam tidak keluar dari yang telah dinukilkan sahabat dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia ikut antara Asy'ari atau Maturidi, dia tidak keluar dari akidah yang telah dinukilkan para sahabat dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita pelajari di madrasah kita ini. Harapannya kita ini punya silsilah al-mutasalsilah, al-muttasilah min syekhina ila syekhina 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 sampai ila sahabah sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tinggal meneruskan kesolehan beliau-beliaunya, tinggal keberkahan beliau-beliaunya, kemanfaatan dari beliau-beliaunya, dan nusratullah yang pernah datang kepada beliau-beliaunya. Insyaallah kita semuanya niat. Insyaallah. Tadi sudah diterangkan banyak nasihat dari Pak Yai Fatah, pentingnya kesolehan, pentingnya ngamalkan ilmu. Lah itu bagaimana caranya? Jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah beneran, ikuti arahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut Nabi melalui para sahabat, melalui madzhabul arba'ah, melalui Imam Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pasti dan pasti kita akan jadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti surganya, pasti untungnya. Kalau di dunia melarat, di surga pasti kaya. Kalau di dunia kaya, tinggal teruskan kekayaannya. Kalau di dunia nggak laku nikah, di sana nanti minimal 72 bidadari sudah menunggu, yang jelek-jeleknya nggak laku-laku. Kalau sudah laku bahkan istrinya 4, nah, di sana malah tambah lagi 4.000. 4.000 kurang 4 juta. La ilaha illallah. Maka kita ini harus mantep, belajar agama mantep. Dulu ayah kami itu rahimahullah, saya masih ingat saja. Saya ini ngamalkan Islam tuh mantep kok. Semua amalan saya itu benar, akidah saya benar. Orang nggak cocok dengan saya, yang nggak benar dia, bukan saya. Jadi orang itu harus berani begitu itu. Salahnya apa? Kalau saya salah berarti guru saya salah, berarti gurunya saya salah, sampai akhirnya para sahabat jadi salah. Maka ngaji jangan ngantuk, biar mantep pelajarannya, pemahamannya benar, madhab Syafi'inya benar, madhab Asy'arinya benar, akhirnya benar Islamnya. Kalau Islamnya benar, orang yang nggak cocok dengan kita sebetulnya dia nggak benar. Gimana? Insyaallah. Maka kita berharap biar semuanya ada kerjasama. Kita berharap santri tawajuh sampai selesai, wali muridnya mengirim doa setiap hari, karena bagaimanapun santri ini adalah keluarnya dari wali muridnya. Apa amalan yang dibuat wali muridnya, sedikit atau banyak mempengaruhi juga. Kirim harta yang paling bersih yang kita punya untuk anak-anak kita, biar anak kita hatinya terang benderang, akhirnya menerima pelajaran dengan semangat. Santri-santrinya juga doakan orang tuanya. Kalau thalabul ilm itu benar-benar sesuai dengan prosedurnya, pasti orang tuanya akan dapat nusratullah dengan sebab belajar kita.
Kok orang tua selepas ngirim kita tambah mudah urusannya, tambah mudah rizkinya, tambah mudah macam-macam hajatnya. Ini tanda belajar kita di pondok itu benar. Tetapi kalau tambah susah kita harus banyak istighfar. Wong Nabi telah menjanjikan kepada sahabat yang mau minta saudaranya pulang nggak usah ngaji pada Nabi. La'allaka turzaku bihi. Kamu dapat rezeki dari kerjasamu sebab saudara kamu yang masih ngaji pada saya itu. Maka wali murid yang sudah anaknya di pondok, weselnya jangan terlambat. Kalau perlu diberi banyak tapi untuk beli kitab. Karena santri di pondok itu yang baik kalau terlalu banyak ini banyak makan ngantuk terus. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kenyang itu minimal 9 madharatnya, diantaranya ngantuan dan kecerdasannya menjadi berkurang. Terus nafsunya menjadi jalang, akhirnya nggak jadi pengen ngaji, pengen nikah akhirnya. Itu tadi seperti kata Pak Yepatah, nikah itu mubah. Kenapa kok kita semangat kalau urusan nikah? Tapi urusan yang sunah-sunah atau bahkan fardu kok agak malas. Ini berarti Abdul Hawa, hambanya hawa nafsu. Abdul Izar, hambanya sarung. Alhamdulillah. Maka ini sekelumit pengumuman dan sedikit hadiah untuk teman-teman yang di Al-Fatah berprestasi. Semuanya yang ngaji itu sudah berprestasi. Bahkan mungkin yang enggak disebutkan di sini lebih berprestasi di sisi Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Ini urusannya Ustadz yang mengkaji hasil nilai-nilai mereka ketika mereka ujian di Al-Fatah. Karena ada orang itu sepertinya nggak patek digubris orang, nggak patek dikenal orang, ngelamar mertua juga nggak pada mau, tapi di langit sana ternyata derajatnya tinggi. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, urusan saya ini sekarang yang ada data punya prestasi ini dengan berharap semua santri Al-Fatah, bahkan walinya, bahkan segala semua umat Islam di Indonesia ini dan seluruh dunia adalah orang-orang yang diberi Allah dan tambah meningkat prestasinya. Karena iman itu sendiri sudah bagian dari prestasi yang luar biasa. Kita berharap semua ngajinya selesai, karena orang itu kalau nggak selesai nanti jadi susah dimanfaatkan. Seperti nasi kalau dimasak, tengah-tengah masak kompornya mati. Dibuang sayang, dimakan sakit perut. Begitu juga kalau orang itu nggak selesai, nanti kalau kita nikah cerita pada istri kita itu malu. Kamu dulu di Al-Fatah berapa tahun? Malu. Mau nargib anak kita juga kita malu. Dulu ayah kamu di Al-Fatah alumni 2 bulan. Ini ada calon mertua tanya pada kita, alumni mana? Alumni 1/4 Al-Fatah. Sampai urusan dunia begitu juga nggak selesai itu jadi nggak bagus. Rata-rata sekarang S1, S2, S3. Kalau kita urusan dunia nggak selesai, ditanya waktu masuk kantor ngelamar kerja, kamu tamatan apa? Saya S1/2 Pak. S1 separuh jadi nggak bagus. Masya Allah. La ilaha illallah. Dan di antara yang kita tekankan di pondok kita adalah hafalan. Saya punya teman dan teman ini Pak Luayi juga kenal. Teman lumayan akrab, tapi mungkin nggak biasa menghafal. Maka suatu hari di masjid dia imamnya sedang nggak ada, akhirnya dia terpaksa ngimami. S3, apa? S3 urusan agama, apa jenisnya? Dokter. Dokter. Ngimami surat Ikhlas nggak hafal. Selepas Fatihah, Qul huwallah, terus-terusan ini ya. Qul huwallah, muter, Qul huwallah. Itu beneran. Memang otaknya tidak untuk menghafal sama sekali. Jadi organ untuk menghafalnya itu pensiun mulai bayi sampai dia jadi S3. Masya Allah. Memahami dok. Masya Allah. Maka ini kita akan membaca sebagian teman-teman yang berprestasi. Urusan hafalan dan urusan-urusan yang lain. Nama Muhammad Ramadan bin Hamsari dari Palembang, Halaqah Khidmat. Hafal Mukhtasar Bukhari 2.200-an hadis. Jadi Bukhari itu istrinya kurang lebih 4.000-an hadis. Terus itu dengan yang diulang, tanpa diulang kurang lebihnya 2.200. Itu pun masih ada pengulangan lagi. Kelas 5. Ya.
Kelasnya kelas 5, waktu bacanya 27 jam. Nilai lumayan lancar. Ini bagian perkhidmatan unta. Masya Allah. Tahun kemarin sudah hafal Bulughul Maram. Dan dia juga hafal Quran Kubro. Al-Imam Ahmad rahimahullah berangkat ngaji dengan teman beliau Ishaq bin Rahweh. Masya Allah. Ya, langsung. Maka Ishaq bin Rahweh itu anaknya orang kaya, ngaji. Imam Ahmad orang miskin. Kalau mau ngaji kerja dulu, mau ngaji kerja dulu. Akhirnya dua-duanya jadi ulama besar. Tapi kalau ditimbang ilmunya Imam Ahmad dengan ilmunya Ishaq bin Rahweh, itu ilmunya Ishaq bin Rahweh enggak ada seperempatnya ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dan menghafal Al-Quran 30 juz hanya dengan sekali dengar Imam Ahmad. Enggak seperti kita 3 tahun, 4 tahun, enggak. Sekali dengar. Masya Allah. Lah kalau begitu anaknya orang kaya enggak bisa berprestasi. Tidak begitu. Siapa yang bilang begitu? Imam Bukhari anaknya orang kaya, jadi paling berprestasi. Hafalan kitab Bulughul Maram, Nur Rahman Hidayah bin Ahmad Tasikmalaya Halaqah Utara kelas 8, waktu baca 1 hari 6 jam, nilai lancar. Ada? Maju. Ini apa? Ini kitab rujukan hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Allah, kurang lebih berapa hadis? 1.200-an ya? 1.200-an hadis. Ya. Monggo. Kemudian yang kedua, Muhammad Aslam bin Safaruddin dari Kendari Utara, kelas 8, waktu baca 1 hari 15 jam. Kalau tadi 1 hari 6 jam, ini 1 hari tambah 15 jam. Lancar. Ya, langsung. Ya. Muhammad Lutfi Al-Bukhari bin Abdurrahim dari Pusat 12,5 jam lancar. Ya. Maksudnya 1 hari 6 jam itu hanya 6 jam. Tambah 6 jam ya. Muhammad Lutfi Al-Bukhari bin Abdurrahim Medan 12,5 jam lancar. Muhammad Ja'far bin Isnain Abdullah Jambi Halaqah Pusat kelas 6 17 jam biasa. Lumayan. Karena hafal hadis itu sudah enggak biasa juga insyaallah. Tahasus minhajut talibin. Ketika Kiai Uzairan rahimahullah beliau belajar di Mesir, beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membawa kitab hadis.